Kasus Jessica racun sianida viral lagi setelah tayang di filmnya di Netflix. Komentar saya atas kasus itu dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip beyond reasonable doubt. Tidak diterapkan prinsip harus ada dua alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim. Di Eropa dan juga di Amerika, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti ini kalau buktinya masih ragu-ragu, kalau buktinya reasonable doubt. Harus absolutely beyond reasonable doubt, artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun, artinya harus ada bukti telak. Segala Hotman Paris ikut-ikutan segala percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa menang. Bapak Joko Widodo dia paling benci teroris pembunuhan. Mau minta gerasi ngaku dulu dia bunuh Mirna misalnya. Lihat aja, silakan aja coba. Cuman setan sama Jessica. Bagaimana ada orang lain? Halo bapaknya Mirna, Anda mengatakan di medsos bahwa 10 kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica. Anda benar, karena memang putusan PK Mahkamah Agung sudah final, tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun demikian, apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan, dalam putusan tidak ada bukti yang secara direct, secara langsung membuktikan bahwa Jessica lah yang menaruh sianida di mobil. Semuanya berdasarkan analisa indirect, secara tidak langsung, analisa opini dari hakim. Misalnya karena ditaruh paper bag di meja dianggap itu menutupi kelas kopi sehingga tidak kelihatan menaruh sianida, itu kan hanya analisa. Karena analisa lain juga bisa. Orang bisa aja menaruh paper bag, misalnya kayak saya orangnya paranoid. Kalau saya belanja belum datang tembak, saya taruh di meja. Benar-benar tidak ada direct evidence. Yang kedua, kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas, satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Jadi Anda suratin Jessica agar mau, dan juga suratin Presiden agar mau mengeluarkan gerasi. That's the only way. Ya, dan gerasi itu memang bisa diberikan kepada orang yang mengaku bersalah. Nah, apa mengaku bersalah tapi langsung bebas, why not? Oke? Saya tidak mau mengakui sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Kalau udah kayak gini, apa masih ada orang yang mau bilang Jessica itu seorang pembunuh? Mana kemarin yang bilang mukanya Jessica itu aneh? Mana kemarin yang bilang inside Jessica is a devil? Dia bahkan lebih rela dipenjara puluhan tahun daripada harus mengakui suatu perbuatan yang tidak dia lakukan demi gerasi. Gerasi loh. Cara terakhir supaya dia bebas adalah gerasi. Itu pun dia nggak mau karena salah satu syarat untuk mengajukan gerasi adalah mengakui kalau dia memang pembunuhnya, tapi dia nggak mau karena dia tidak melakukan itu. Mana kemarin ahli yang bilang kalau Jessica adalah seorang pendendam? Dilihat hanya dari bentuk mukanya Jessica. Kalau seseorang merasa lebih baik di penjara daripada harus mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan demi gerasi, dendam seperti apa, keanehan dan kejahatan seperti apa yang ada dalam diri Jessica Wongso? Coba. Saya bukan peramal, tapi saya tahu dari aura mukanya bapaknya si Mirna ini, si Pak Solikin ini, itu kelihatan pas dia mau menundukkan kepala, terlihat jelas mukanya itu seolah-olah itu ya bukan dari hatinya sedih, karena kelihatan dari pipi kanannya, pipi kirinya, kelihatan dari mukanya. Dia belaga, dia menatap ke atas gitu loh. Sebenarnya ya kan itu dia dalam kepalsuan, seolah-olah dia sedih, padahal tidak, itu dibuat-buat. Kalau orang yang sedih yang asli itu keluar dari hati, itu pasti terpancar. Dari muka ini aja bisa kelihatan dia sangat sedih, tapi ini nggak palsu. Gue jadi kepikiran kalau misalkan si Jessica ini emang ada masalah jiwa, tapi karena masalah tersebut jadi dimanfaatkan seolah-olah bahwa si Jessica yang salah. Makanya banyak banget yang hal-hal janggal sih menurut gue. Mungkin aja dari kekurangannya itu yang ngebuat dia jadi sulit buat komunikasi sama kita untuk menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Bisa aja di dalam diri dia tuh dia udah ngerasa maksimal gitu loh untuk ngejelasin bahwa gue tuh nggak bersalah. Tapi orang-orang di luar sana itu menggunakan kartu bahwa Jessica itu memiliki kelainan jiwa. Jadi dia bersalah.
Jadi setelah beberapa hari ini saya terus-menerus menyaksikan kasusnya Jessica Cyanida yang kembali booming, akhirnya saya menemukan beberapa poin penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Poin pertama, ketika kita masuk ke sebuah kafe atau tempat nongkrong apalah itu, jangan pernah celangak-celinguk lihat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Stay cool, diam di suatu tempat, oke? Poin kedua, jika kita bawa kresek gorengan dari luar kafe, jangan pernah simpan di atas meja. Letakkan di bawah meja supaya tidak menghalangi pandangan orang lain terhadap kita. Poin ketiga, jika kita janjian bersama teman-teman, jangan pernah datang lebih awal. Lebih baik kita jadi tim yang paling ngaret datang di akhir. Poin keempat, jangan pernah menjadi orang yang sok baik dengan memesankan makanan atau minuman terlebih dahulu dan membayarnya. Lebih baik kita menjadi tim yang dipesankan dan dibayarkan, oke? Poin keenam, jika misalkan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada teman kalian, misalnya teman kalian tiba-tiba tertidur pulas dan susah dibangunkan di kafe, kalian jangan terlihat terlalu tenang. Sebisa mungkin kalian nangis kejer, panik, tantrum. Apalah itu kalian lakukan sesuatu yang terlihat kalau kalian itu panik, guys. Ada kursi kalian dorong, ada meja kalian naik, apa aja lakukan asal kalian jangan terlihat tenang. Kalian harus terlihat begitu panik, guys. Panik. Ingat, panik. BTW, saya ada botolnya. Iya, botol yang saya pesan dari Vietnam. Botol yang saya pakai buat isi ulang sabun. Sekarang apakah anomali atau tidak? Ya, kalau misalnya semua kelihatan, cuman satu yang kelihatan saat dia meracun, waktu masukin gitu loh, badannya miring dikit gitu, tapi tangannya habis ngambil di pelintir, masukin, cet. Ya, saya ada botolnya ini pakai. Botolnya dipakai untuk Ngeracun kelihatan gini. yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak, saya menduga botol itu. Oh, seperti Karena dari Australia, iya. Kecil, jadi sampel daripada perfume. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saja. Berikut adalah beberapa kejanggalan buntut dari pertanyaan tak terjawab dari kasus kematian Myrna dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. 1. Jasad Myrna yang tidak diotopsi secara menyeluruh. 2. Dosis cyanida yang terlalu kecil. 3. Kontradiksi perkataan ayah Myrna. 4. Sidang yang masih kuno. Kasus kopi cyanida menggemparkan publik pada Januari 2016. Tingginya atensi masyarakat membuat beban aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini semakin berat pula. Di sisi lain, mereka ingin menciptakan branding sebaik mungkin sebagai pelayan masyarakat sekaligus menjawab keresahan publik. Namun, alotnya penyelidikan membuat kasus ini seolah dilempar begitu saja kepada Jessica Wongso. Jika mereka tidak kunjung menangkap si pelaku, citra aparat penegak hukum akan jelek di mata masyarakat. Sehingga, banyak warganet yang menduga Jessica Wongso hanyalah kambing hitam karena terlanjur disorot. Hal itu tercermin pada potongan adegan Ice Cold yang hanya menampilkan sedikit sekali interview dengan Jessica Wongso. Seolah dia tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan diri.